Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para bini sepuh, sesepuh, wabil khusus jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Al-Muslimun Kabupaten Jombang rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua masih diberikan tetapnya iman Islam di hati sanubari kita, termasuk juga kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini saat bulan Ramadan yang sangat mulia ini, kita semua bisa hadir di majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Agung Al-Mukminun Jombang. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini mendapat ridho dari Allah dan dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Agung rahimakumullah. Saya diberi tugas oleh Takmir Masjid Agung Al-Mukminin ini untuk menyampaikan materi tentang zakat fitrah. Tentang zakat fitrah. Karenanya adanya keterbatasan waktu, saya mohon maaf hanya membuat catatan-catatan kecil tentang zakat fitrah yang insya Allah sudah disampaikan pada Bapak Ibu semua. Memang majelis yang paling disenangi, dicintai oleh Rasulullah SAW ini ada dua. Jadi tempat atau majelis yang paling dicintai Rasulullah ada dua. Satu, majelis zikir, zikir taqarrub ilallah. Yang kedua, majelis ilmu. Jadi Rasulullah itu pada waktu itu ketika para sahabat berkumpul-kumpul di suatu tempat yang membicarakan masalah ilmu, beliau itu sangat senang sekali.
Sampai-sampai beliau menyampaikan dalam dawuhnya itu, sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfa raka'atin. Sesaat berbincang-bincang tentang ilmu dalam suatu majelis itu keutamaannya khairun min alfa raka'atin, sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Kita apa pernah bapak-bapak sholat sunnah 1000 rakaat itu? Tidak pernah. Jangankan 1000 rakaat, sholat taraweh yang 20 rakaat atau 8 rakaat aja sudah, kita sudah merasa itu kebanyakan. Nah, jadi kumpul-kumpul seperti ini, kata Rasulullah, sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfa raka'atin. Keutamanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Kata ditafsirkan oleh ulama-ulama itu, sesaat itu bisa jadi sesaat, bisa jadi 1 jam, bisa jadi waktu yang ditentukan. Nah, itu. Baik Bapak Ibu sekalian para jamaah rahimakumullah, kita semua tahu bahwa pada bulan ini, bulan Ramadan ini disebut sebagai Sayyidus Suhur, bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lain. Dalam bulan Ramadan ini memang ada rangkaian ibadah. Rangkaian ibadah antara lain, kenapa disebut Sayyidus Suhur? Karena pada bulan Ramadan ini diwajibkannya berpuasa, wajib fardu ain berpuasa, termasuk rukun Islam. Juga dalam bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Juga bulan Ramadan ini insya Allah ada turunnya Lailatul Qadar. Dan di penghujung bulan Ramadan ini diwajibkannya kita kaum muslimin muslimat niki zakat fitrah. Ini nanti yang akan kita bahas sesuai dengan saya memenuhi dari takmir masjid ini. Bagian saya adalah zakat fitrah. Dan setelah zakat fitrah rangkaiannya adalah disunnahkan untuk sholat Idul Fitri. Ini rangkaian-rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, dalam catatan saya itu, mohon maaf tidak banyak catatannya, hanya 2 lembar. Di situ saya tulis beberapa catatan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu berasal dari kata zakat dan fitrah. Di situ tidak saya tulis, hanya yang pokok-pokok aja. Zakat itu berasal dari kata zakah, artinya bisa suci, bisa baik, berkah. Sedangkan fitrah, fitroh, kejadian keasliannya. Bisa juga bermakna perangai, atau bisa juga dengan
bermakna membuka puasa. Zakat fitrah itu juga disebut zakat berpuasa. Kalau orang Jawa itu bilang diterimone poso iku ditutup dengan zakat fitrah. Bapak-bapak sekalian, di situ saya tulis, kalau begitu zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah zakat yang disampaikan pada setiap Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri bagi setiap orang Islam, laki-laki, perempuan, besar maupun kecil, merdeka atau hamba. Budak kalau sekarang sudah tidak ada budak, itu zaman Rasulullah dulu. Diwajibkannya membayar sebanyak 3,1 liter. Ini saya mengambil dari kitab Fikih Sulaiman Rasyid. Ya. Dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat atau negeri. Jadi zakat fitrah itu yang dizakatkan adalah makanan pokok bagi suatu negeri, makanan pokok yang mengenyangkan. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Perintah untuk zakat fitrah ini landasannya pada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Maksudnya membersihkan diri, maksudnya berzakat itu. Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia bersembayang. Jadi dalilnya perintah zakat itu pada firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Disuruh untuk berzakat kesimpulannya, dan disuruh untuk melaksanakan sholat. Kalau menurut hadisnya bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min sya'irin alal abdi wal khurri wa syukru wal unsa was soghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'addi qabla khurujin nasi ila sholah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak. Niki tek asline hadis. Laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Jadi yang diwajibkan zakat fitrah itu nanti ada penjelasannya. Semua orang muslim, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, semuanya berkewajiban zakat fitrah. Kalau melihat hadis ini seperti itu. Lalu ada penjelasan wabil Bukhari wa kana yu'tuna qablal fitri yaumin au yaumaini. Dalam hadis Bukhari juga disebutkan mereka membayar fitrah itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Niki teng hadis Bukhari ini seperti itu. Lajeng Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau juga menyatakan zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim sebagaimana wajibnya sholat dan puasa. Jadi hukumnya zakat fitrah itu wajib dan termasuk rukun Islam yang keberapa bapak-bapak? Ketiga. Rukun Islam yang ketiga. Saya tadi melihat di Arba'ul Madhab, kitab perbandingan dari 4 madhab, pengertian wajib itu kalau Imam Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali itu berpendapat wajibnya zakat fitrah itu sama dengan fardu. Jadi kalau kita, setahu kita kan antara wajib dan fardu itu hampir sama. Menurut 3 imam, Maliki, Syafi'i, Hambali, hukumnya zakat fitrah itu adalah wajib sebagaimana fardu, ya sebagaimana sholat, sebagaimana puasa. Tapi kalau Imam Hanafi menghukumi zakat fitrah itu ya wajib begitu aja. Jadi beda wajib dengan fardu itu wajib yang sangat kuat. Wajib sing nemen, nah itu fardu. Itu kalau di fikih sunnah itu kan fardu ain, nah, ada seperti itu. Ini yang disampaikan oleh beberapa imam. Kemudian kita tadi dalam hadis hanya zakat fitrah itu banyaknya 1 sok kalau menurut hadis. Kalau di Indonesia kan, kalau dibuat liter, Fikih Sulaiman Rasyid itu 3,1 liter. Kalau sok minimal ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau pingin mantapnya ya monggo, zakat fitrah diisi 3 kilo gram ya mboten napa-napa. Nah itu seperti beras, gandum, jagung, makanan pokok dari kaum sebuah negeri. Jadi makanan pokoknya itu apa yang mengenyangkan itu. Kalau kita semua kan makanan pokok kita itu beras, begitu ya bapak-bapak. Yaitu yang disebut 2,5 kilogram. Dan itu alhamdulillah sudah kita laksanakan pada setiap Ramadan, pada setiap akhir
Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jam sebelum terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Kalau kita punya cucu atau punya anak lahir sebelum matahari akhir bulan Ramadan, sebelum terbenam matahari akhir bulan Ramadan, anak bayi itu wajib kita keluarkan zakat. Itu menurut Syafi'i dan Imam Malik. Niku bahaya. Kemudian yang paling afdol itu kapan? Yang paling afdol itu sesudah subuh, sebelum melakukan sholat hari raya. Itu mengeluarkan zakat fitrah yang paling afdol. Tapi kita jarang bapak-bapak seperti itu. Karena yang ya mungkin kalau zaman Rasulullah itu kan orangnya masih sedikit, sahabat-sahabat juga belum terlalu banyak. Kalau sekarang jarang sekali ya. Karena biasanya zakat fitrah itu sudah dikoordinir oleh amil-amil itu. Jadi sekali lagi mengeluarkan Ramadan sampai akhir Ramadan, itu yang pertama. Yang kedua, akhir Ramadan sejak terbenamnya matahari sampai sebelum subuh. Nah, itu baik sekali kan. Habis sholat subuh langsung ke tetangga-tetangganya. Tapi kalau di kota-kota seperti ini jauh-jauh sudah di awal itu. Kemudian yang berikutnya, siapa saja yang berhak menerima zakat? Juga sudah disebutkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu. Apa saja yang berhak menerima zakat fitrah itu? Yang pertama adalah fakir, fuqara, fakir. Fakir itu siapa? Orang yang tidak saya kaget ada mahasiswa yang meneliti pengemis itu di Surabaya itu ada yang hari. Masya Allah. Saya ini pensiunan PNS saja sehari 150.000. Ada golongan 4 ini. Ya, pejuang agama Islam. Ini sama kiai-kiai ini juga masih diperdebatkan fisabilillah itu seperti apa. Kalau zaman Rasulullah jelas. Ini juga perlu penerjemahan. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Saya melihat di dalam buku fikih itu ada tulisan Ibnu Sabil itu musafir. Ya saya pikir sekarang ini banyak musafir yang berkecukupan. Musafir tumpahannya Alphard, ya, Toyota Replikan. Yang pertama adalah menyempurnakan agama. Nah, jadi 5 rukun Islam itu dengan zakat fitrah ini bisa terpenuhi. Maksudnya dosa-dosa kecil yang ada pada kita. Ini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zakat fitrah itu bisa untuk membersihkan perkataan dan perbuatan yang tidak menyenangkan, serta menyediakan makanan bagi yang memerlukan. Disebut zakat bagi yang membayar sebelum sholat Idul Fitri
sedangkan setelah sholat Idul Fitri disebut sodako. Ini hal-hal yang harus kita cermati Bapak Ibu, masalah zakat fitrah ini, yaitu tentang waktu tadi kita harus cermat, jangan sampai telat. Ya, makanya kalau Imam Syafi'i ini jogo-jogo, awal Ramadan sampai akhir Ramadan, waktunya panjang. Ada juga yang bagus terbenamnya matahari sampai waktu subuh, dan yang paling afdol tapi jarang orang bisa melakukan setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Jangan sampai memberikan zakat fitrah itu pada setelah sholat Id. Kata Nabi, itu namanya bukan zakat fitrah, tapi dicatat sebagai sodakoh biasa. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita cermati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna manfaat, dan saya mohon maaf karena waktunya juga singkat, saya belum bisa maksimal menyampaikan ini. Dan dalam tulisan yang sudah saya catat ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang masih butuh penyempurnaan dan salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.